Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Sasa. Waalaikumsalam, Mbak Sasha. Suaraku jelas nggak? Jelas Mbak Sasa, jelas. Oh, oke, alhamdulillah. Soalnya Suaraku juga jaringannya jelas ya lagi. Mbak ya? Iya, udah jelas kok Mbak Sasha. Kita double S nih ya, double Sasha sore ini. Oke, jadi Sobat Ipot jangan ketuker ya. Aku Sasha dan yang dari IDX itu Mbak Sasa. Takutnya ketuker karena namanya mirip ya Mbak ya. By the way Mbak Sasa apa Iya. kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Sasha sehat? Alhamdulillah sehat terus. Sobat Ipot juga semoga sehat terus ya. Nah Mbak Sasa, Iya, tadi jaga aku di kesehatan. awal bener. Di awal tadi aku sempat singgung ya kita bakal bahas tentang saham syariah. Judulnya juga di atas sudah ada tuh hijrah ke saham syariah. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang udah mulai jadi investor syariah atau bahkan yang baru mendengar gitu ya, kok ada ya gitu saham syariah baru tahu gitu. Nah mungkin bisa di-share dulu nih Mbak, kira-kira saham syariah tuh gimana sih Mbak? Apa emang apa sih yang membedakan antara dengan yang konvensional yang biasanya kita tahu pada umumnya nih Mbak? Oke, jadi untuk sobat IPOT sekalian, mungkin di sini mayoritas sudah punya rekening IPOT kali ya, jadi udah ngerti lah saham itu Semoga ya. apa gitu ya. Jadi saham itu instrumen investasi gitu ya, bukti kepemilikan usaha. Jadi kalau kita beli perusahaan gitu ya, kemudian buktinya apa sih kita punya perusahaan itu? Nah, buktinya saham gitu ya. Nah, bedanya apa sih saham syariah sama yang enggak? Ya, sesuai namanya syariah, hukum Islam gitu ya. Berarti saham yang sesuai nih gitu ya dengan prinsip-prinsip atau hukum Islam. Benchmarknya apa sih hukum Islam di Indonesia gitu ya. Nah, benchmarknya adalah fatwa. Fatwa yang dikeluarkan oleh siapa gitu ya? Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI gitu ya. Nah, yang ngaturnya gitu ya, basis hukumnya apa gitu ya? Basis hukum secara negaranya diatur oleh peraturan OJK gitu ya, yang berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Sementara gitu ya, penerapannya gitu ya, prinsip-prinsip syariahnya diatur tadi dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI gitu ya. Ada 3 fatwa nih yang ngebahas tentang saham. Yang paling Oke. baru keluar tahun 2020 gitu ya, fatwa nomor 135 khusus nih tentang saham judulnya aja gitu. Jadi saham syariah ini tenang aja gitu ya, bukan kata bursa efek, bukan kata OJK, bukan kata IPOT syariahnya, tapi kata DSN MUI gitu ya, berdasarkan fikih gitu ya, fikih yang memang sudah sesuai dengan ijtima ulama. Oke, jadi kalau bisa aku rangkum sebenarnya tuh kalau saham konvensional dan syariah kurang lebih sama ya Mbak. Tapi kalau yang tadi yang syariah itu Betul. sesuai dengan fatwa dari DSN MUI. Jadi teman-teman tuh nggak usah kayak misalkan, aduh masih ragu nih sesuai prinsip syariah nggak ya gitu. Kalau misalkan masih ragu ya kita harus meyakinkan diri bahwa ini udah sesuai fatwa DSN MUI kok gitu, dari MUI. Kalau misalkan makanan kayak ada logo halalnya ya Mbak ya, kayak gitu ya simpelnya gitu. Betul. Nah Mbak, Betul, pertanyaan betul. yang sering ditanyain juga kayak gini, kan ada yang bilang-bilangnya syariah nih ujungnya. Banyak yang menganggap bahwa saham syariah ini khusus buat umat muslim aja. Nah menurut Mbak Sasa gimana nih Mbak, pendapat-pendapat tersebut Mbak? Oh, enggak gitu ya. Sebenarnya kalau ibadah gitu ya, ibadah tuh Ya, mungkin sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalkan hubungan antar manusia gitu ya, atau muamalah lah kita bilangnya gitu ya, itu terbuka, nggak cuman khusus untuk umat muslim aja, bahkan gitu ya, di negara-negara non muslim itu syariah berkembang gitu. Contohnya apa gitu ya? Contohnya di Inggris gitu ya. Contohnya di ya. Inggris itu tuh pasar gitu ya, pasar syariahnya di London Stock Exchange itu besar sekali. Itu menandakan apa? Menandakan sebenarnya ya investasi di pasar modal syariah ini nggak hanya eksklusif gitu ya untuk umat Islam aja, umat non Muslim juga bisa. Bahkan saham syariah itu ada 2 kategorinya gitu ya. Saham Oke. dari yang perusahaannya memang ADART-nya syariah, yang satu lagi perusahaannya memang tidak mendeklar gitu ya kalau mereka adalah perusahaan-perusahaan syariah. Tapi gitu ya, perusahaan tersebut sahamnya
saham syariah. Kenapa gitu ya? Karena ternyata pas ditelusuri bisnis operasionalnya maupun juga operasional keuangannya itu udah sesuai nih gitu ya, udah sesuai sama kategori seleksi saham syariah yang dibuat gitu ya oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan fatwa DSN MUI seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih menganggap bahwa saham syariah atau investasi syariah itu eksklusif buat umat muslim aja, itu kayaknya kurang tepat ya Mbak Sasha. Karena menurut yang aku tahu juga banyak kok teman-teman yang memang non muslim tapi dia investasinya syariah juga gitu. Karena ya balik lagi ini bukan tentang apa ya, beribadah gitu ya Mbak ya. Fokusnya tuh kayak kita ya investasi seperti itu. Oke Mbak Sasa, kalau tadi kita dibilang bahwa ini gak cuma buat umat muslim aja kok gitu, tapi kira-kira kalau saham syariah nih Mbak, cocoknya buat tipikal investor yang seperti apa sih Mbak? Kan kadang ada yang bilang, kayaknya saya emang gak cocok deh kalau investasinya di saham syariah, kayaknya lebih cocok di reksadana, atau gimana nih menurut Mbak Sasa? Oke, sebenarnya kalau investasi, langkah awal sebelum kita mulai investasi syariah itu kita ngaca dulu gitu ya. Kenali Oke. risikonya dulu gitu ya. Apakah saya pengennya yang tradisional-tradisional aja gitu ya, risk avoider, atau saya risk taker. Tapi biasanya kalau teman-teman yang anak-anak Gen Z gitu ya, anak-anak Gen Z, terus kemudian kayak kita gitu, milenial gitu, Iya, biasanya iya, iya. rata-rata risk taker. Kenapa? Karena usianya masih muda, yang pertama gitu ya. Apalagi mungkin di sini ada yang baru kerja gitu ya, fresh grad gitu ya. Masa kerjanya tuh masih panjang, masih lama gitu ya. Jadi biasanya kalau yang profilnya seperti itu, biasanya risk taker gitu ya. Cocok nih investasi saham yang gitu ya potensi gitu ya, potensi keuntungannya tinggi, namun ada risikonya juga ngikutin gitu ya. Apakah lebih cocok kalau mulai investasi syariah, apakah cocok cuman buat investasi aja, nggak cocok sama nggak boleh trading misalkan? Boleh gitu ya. Itu dikembalikan lagi ke masing-masing investor gitu ya. Kalau sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80 gitu ya, trading diperbolehkan gitu ya. Trading tuh bahasa Indonesia kan jualan lah. Nabi Muhammad Yap, aja jualan, masa kita nggak boleh gitu kan? Nah, benar-benar. boleh trading saham syariah boleh, tapi gitu ya ada koridor-koridornya gitu ya, sama kayak investasi syariah, saham syariah juga ada koridornya gitu ya. Nggak boleh judi mentalnya nih ya, karena memang secara prinsip transaksi di bursa efek itu mau yang syariah mau yang enggak tuh bukan judi tapi jual beli gitu kan. Nah, Yap. mindsetnya tuh nggak boleh judi, mindsetnya nggak boleh spekulasi gitu ya, mindsetnya benar-benar trading gitu ya, berdasarkan analisis teknikal yang terukur. Jadi teman-teman kalau mau trading ya harus belajar dulu gitu ya, jangan apa kata ipot aja. Biasanya kalau pagi-pagi kan ipot ngeluarin tuh kan Betul. rekomendasi gitu kan, ya udah deh bucin deh gitu ya, percaya aja sama ipot, ya nggak boleh gitu ya, itu masuknya horor gitu ya, masuknya berarti teman-teman transaksi itu mengandung unsur ketidakpastian, beli kucing dalam karung, itu nggak boleh. Jadi yang penting mindsetnya dulu nih dibenerin. Kalau dari secara sistem diperbolehkan, mau teman-teman jualan gitu ya atau trading boleh, investasi juga boleh gitu. Ya, bener Mbak, tadi banyak banget sih kadang kalau lagi edukasi gitu pada nanya, kalau trading tuh boleh nggak sih dalam syariah gitu ya. Sama sih Mbak, kayak tadi itu jualan gitu ya Mbak ya, yang nggak boleh itu justru short selling gitu ya. Nah Mbak Sasa, pertanyaannya selanjutnya adalah apa sih yang bisa kategori apa sih atau gimana sih caranya biar sebuah saham ini bisa dikatakan sebagai saham syariah? Ada proses tertentu kah atau gimana nih Mbak? Mungkin ada sobat ipot yang baru yang belum ngerti nih Mbak. Oke. Oh ya, aku mau ngelanjutin yang tadi sedikit aja gitu ya. Buat teman-teman, kalau misalnya belum, misalnya kita udah ngaca nih, kira, aduh sebenarnya aku agak takut-takut gitu ya, terus pengen yang pasti-pasti aja gitu ya, atau misalkan risikonya ternyata dia
risk avoidance gitu ya. Pelan-pelan dulu aja, belajar dulu gitu ya. Karena sebenarnya kalau investasi di pasar modal, teman-teman juga harus ngerti gitu ya risikonya apa. Nah, balik lagi seleksinya. Tadi Mbak Sasha nanya, seleksinya apa sih gitu ya. Tadi sedikit saya udah cuplik gitu ya bahwa saham syariah itu ada dua. Yang pertama ya memang sahamnya dari perusahaan syariah. Yang namanya ada syariahnya yang listing di bursa udah pasti sahamnya saham syariah gitu ya. Nah, yang kedua, perusahaan yang gitu ya, masuk nih sahamnya masuk ke dalam kategori saham syariah. Kenapa sih bisa masuk? Soalnya pertama, bisnisnya nih gitu ya, nggak bertentangan dengan prinsip syariah. Bukan bisnis bank non syariah gitu kan nggak boleh riba gitu ya. Kemudian bisnisnya nggak boleh yang lebih banyak mudorot dibanding manfaat. Contohnya apa? Bisnis rokok gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian apalagi bisnis yang mengandung makanan atau minuman haram nggak boleh gitu ya. Bisnis miras gitu ya, ataupun bisnis makanan non halal, nah itu nggak boleh. Selain itu gitu ya, kalau bisnisnya tidak nyerempet ke kategori itu, masuk nih, lolos kategori pertama gitu ya. Kategori kedua dan ketiga apa sih gitu ya, operasionalnya nih gitu ya, nggak boleh terlalu banyak ngutang. Kemudian sumber pendapatannya yang bersumber dari pendapatan non halal itu nggak boleh lebih dari toleransi yang sudah ditetapkan oleh DSN MUI. Toleransinya apa gitu ya? Nggak boleh terlalu banyak utang, alias rasio antara utang dibanding total asetnya nggak boleh lebih dari 45%. Yang kedua, sumber pendapatan yang bersumber dari non halal gitu ya, nggak boleh lebih dari 10%. Maksudnya gimana? Misalkan gitu ya, perusahaan tersebut menyimpan rekeningnya gitu ya di bank non syariah gitu ya. Nah, total dari pendapatan bunga nggak boleh lebih dari 10% dari total pendapatannya. Atau misalkan ada perusahaan konglomerasi gitu ya, dia punya perusahaan leasing, itu kan riba juga tuh gitu ya. Nah, pendapatan perusahaan leasing kalau dibandingkan sama total konglomerasi perusahaan itu nggak boleh lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10%, itu berarti nggak syariah. Itu soalnya kemarin itu sempat heboh juga tuh gitu ya investor-investor syariah kita, karena ada satu perusahaan konglomerasi otomotif gitu kan yang tadinya syariah konsisten kok tiba-tiba keluar gitu dari syariah. Ternyata pas diselidikin memang ternyata pendapatan yang bersumber dari anak usahanya yang perusahaan leasing itu sudah melebihi tuh dari 10%. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya karena nggak jualan nggak jualan makanan haram, nggak jualan minuman haram, terus kemudian bukan bisnis bank non syariah itu bisa langsung masuk, tapi dilihat juga dari operasional keuangannya, seperti itu. Oke, jadi untuk dikatakan saham syariah itu ada prosesnya ya Mbak ya, nggak langsung, kecuali tadi yang memang dia mendeklar bahwa perusahaannya syariah gitu. Nah, sebelum lanjut ini tadi aku sempat baca-baca di komen udah ada beberapa yang nanya. Buat teman-teman yang nanya langsung pindahin aja pertanyaannya ke Q&A ya yang ada tanda tanyanya. Jadi biar nggak ketumpuk gitu ya, biar nggak tenggelam, nanti di akhir ada sistemnya. Jadi kita tanya langsung nih ke Mbak Sasa. Oke, lanjut nih Mbak Sasa. Tadi kan kita udah dikasih tahu nih, kalau saham syariah itu dia ada screeningnya dulu, bahwa dia memang benar sesuai prinsip syariah dari hulu ke hilir, dari bisnisnya, keuangannya gitu ya. Nah Mbak, untuk itu kan udah ada gitu ya sahamnya. Nah dari segi transaksinya gimana sih Mbak? Kalau misalkan kita mau investasinya ini yang benar-benar sesuai prinsip syariah aja Mbak. Oke, kalau pengen biasanya tuh kita kampanye gini, kalau mau jadi investor syariah, jadilah investor syariah yang kafah gitu ya, yang total gitu ya. Kenapa sih yang total gitu ya? Biar nggak ribet-ribet lagi gitu ya, nggak ribet manual nyari ini saham syariah atau enggak gitu ya, nggak ribet, nggak diuji apa? Diuji kalau misalnya ada penawaran gitu ya, ada penawaran ngutang, padahal modal investasi yang nggak ada. Wah, ada nih, kita bisa beli lebih dari limit di RDN-nya misalkan gitu. Nggak ada godaan-godaan kayak gitu. Nah, kalau mau kafah, pakai akun syariah gitu ya. Kenapa? Karena kalau akun syariah itu udah sesuai nih
transaksinya udah sesuai sama fatwa DSN MUI nomor 80 gitu ya. Di IPOT sendiri, pas IPOT memutuskan buat ngembangin gitu ya akun syariah online trading system, dia konsultasinya nggak cuma ke bursa, tapi dia minta ACC juga nih kemana, ke DSN MUI. Istilahnya SOTC IPOT udah dicap halal juga nih gitu ya sama DSN MUI. Kenapa? Soalnya nggak nawarin fasilitas utang gitu ya, baik itu margin trading gitu ya ataupun short selling yang memang selama pandemi ini dilarang nih sama bursa gitu ya. Kemudian cuman beli saham-saham syariah. Kalau misalnya akun reguler kan teman-teman mau nggak mau setahun 2 kali gitu ya, setiap desk keluar deg-degan nih gitu kan. Aduh, saham syariah saya masih syariah apa enggak nih? Waduh, disortir manual gitu ya. Kalau akun syariah itu udah istilahnya diurusin lah sama IPOT gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di portonya saham syariah, sahamnya udah keluar dari daftar syariah, dipindahin nih gitu ya ke porto non syariah gitu ya. Mau teman-teman jual lagi atau teman-teman nunggu buat masuk lagi ke daftar efek syariah, yaitu dipersilahkan ke individu masing-masing gitu ya. Pengen jadi investor yang total apa enggak nih gitu. Jadi secara transaksi kalau mau yang aman gitu ya, mau nggak keganggu atau nggak kena cobaan pengen riba gitu ya, nggak keganggu nggak keganggu kecoel-coel saham yang cuan dari non syariah gitu ya pakai akun syariah. Ya bener banget kata Mbak Sasa tadi, kalau misalnya kita investasi syariah biar nggak banyak godaan gitu ya, atau biar nggak panik pas daftar efek syariah keluar, itu teman-teman bisa pakai SOTS. Pastinya daftarnya harus daftar akunnya yang syariah. Nanti kalau daftar akun syariah, sistem di aplikasi IPOT ini bakal otomatis syariah, yaitu tadi pakai SOTS. Nah kalau di IPOT, alhamdulillah yang tadi Mbak Sasa bilang, kita juga dulu tuh konsultasinya dengan DSN MUI juga gitu. Ada beberapa hal yang nggak boleh gitu, kayak misalkan di SOTS syariah ini cuma bisa beli saham syariah aja. Jadi kalau teman-teman nyobain nih beli saham perbankan yang konvensional gitu ya itu bakalan otomatis ditolak gitu. Terus kalau misalkan tadi riba gitu ya, saldo RD-nya ini kurang gitu, ya itu bakal otomatis ditolak juga karena itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan tadi juga nggak bisa ada short selling. Jadi teman-teman tuh dengan adanya SOTS ini bisa dibilang memudahkan para investor ya Mbak ya, biar nggak usah panik lagi atau kegoda lagi gitu. Betul. Oh ini ada yang komen nggak ada suaranya. Suara saya jelas kah Mbak Sasa? Jelas. Tadi ada yang jelas, komen juga tuh, biar nggak kegoda hak bank konvensional, benar juga. Gitu. Oh iya benar. Jadi teman-teman buat lebih aman, lebih tenang gitu ya, bisa pakai yang syariah gitu. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin agak nyambung juga nih Mbak Sasa. Kalau misalnya kita mau jadi investor syariah yang kafah, yang total gitu kan, ya investasinya pakai akun syariah gitu ya. Tapi gimana nih Mbak, kalau kita akunnya reguler, tapi investasinya sahamnya saham syariah, itu bakal tetap sesuai prinsip syariah atau gimana nih Mbak? Oh, nggak masalah gitu ya. Sebenarnya akun syariah sama non syariah itu yang ngebedain apa sih? Yang ngebedain bentengnya aja sih gitu ya. Teman-teman imannya udah kuat belum nih gitu ya. Kalau misalnya balik lagi ya, masih baru, imannya masih ya kegoda-goda lah, sama lah kayak kita gitu ya, baru hijrah gitu kan. Yang mendingan pakai akun syariah sekalian biar dibentengin nih gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang misalkan jadi investor udah lama nih, baru mau tobat misalkan, wah tapi porto di akun reguler udah banyak gitu ya. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pelan-pelannya gimana? Transaksinya saham syariah gitu ya. Tadi nggak memanfaatkan fasilitas margin trading gitu ya. Nanti kalau misalkan habis pandemi gitu ya, kemudian seandainya OJK dan bursa udah buka nih gitu ya, transaksi short selling itu nggak boleh juga gitu ya. Nah, kalau udah sesuai dengan koridor-koridor itu dan gitu ya, dan teman-teman juga mentalnya nggak spekulasi gitu ya, mentalnya nggak judi, sesuai dengan analisis fundamental dan teknikal yang terukur gitu ya, ya insya Allah tetap jadi investor syariah kok. Cuman cobaannya lebih banyak, itu aja.
Oke, jadi balik lagi nih ya teman-teman, kira-kira bakal kegoda atau gimana? Kalau mau aman ya pakai yang syariah gitu. Lagian kayak ya nggak jauh beda juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih tenang ya pakai akun yang syariah gitu teman-teman. Jadi tinggal yang punya akun reguler sekarang bisa langsung tambahin aja akun syariahnya, nggak usah buka dari awal teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Sasa yang sering dipertanyakan juga sempat dibahas sih tadi sekilas terkait dengan short selling dan short trading gitu. Kalau short trading tadi Mbak Sasa udah sempat bilang ya bahwa ya trading kan jualan gitu, dagangan, nah biasanya jualan gitu, masih kita nggak boleh gitu. Nah, boleh dijelasin ulang kan Mbak gitu, short trading dan short selling itu perbedaannya apa dan mana yang diperbolehkan dan yang enggak, karena sering tuh Mbak pertanyaan-pertanyaannya tuh masuk Mbak. Oke, mungkin ini karena namanya sama-sama short gitu ya, jadi mikirnya oh short selling jualan pendek gitu ya, short Iya benar. kalau short trading trading ya sama-sama aja sih, trading Ya sama selling juga, jual-jualan juga gitu kan, mungkin mikirnya kayak gitu ya. Tapi benar-benar. kalau short selling di sini istilah kasarnya bukan jual pendek tapi jual kosong gitu ya. Apa sih jual kosong itu gitu ya? Jadi jual kosong itu teman-teman gak punya sahamnya, minjem Oke. nih sahamnya ke IPOT gitu ya, buat dijual, istilahnya teman-teman minjem lah opsi jualan gitu ya di aplikasinya IPOT gitu ya. Nah, tapi jualannya juga hanya saham-saham tertentu aja nih yang boleh diperdagangkan secara short sale gitu ya. Teman-teman minjem, kemudian nanti ada bunganya gitu ya. Kenapa sih udah minjem ada bunganya, kenapa masih ada aja gitu ya, kenapa masih ada aja yang mau, kenapa? Karena harapannya nih gitu ya, pas dijual harganya tinggi, terus teman-teman pas beli di harga rendah, jadi teman-teman dapat margin di situ gitu ya, dapat untung. Nah, tapi kalau jadi investor syariah kan nggak boleh, kenapa ya, masuk ke riba dong gitu kan minjem nanti ada bunganya juga gitu ya, makanya nggak boleh. Dan selama pandemi ini ya kurang lebih udah mau 2 tahun lah ya kita pandemi gitu ya, selama pandemi ini Bursa Efek Indonesia melarang nih transaksi short sale ini gitu ya. Jadi ya walaupun aku sekarang akunnya reguler ya nggak akan ada juga itu short sale gitu ya. Ya. Jadi kalau short trading ya kayak day trading aja biasa gitu ya, beli pagi jual sore gitu ya, itu boleh gitu. Oke, semoga teman-teman sekarang udah clear ya perbedaan antara kedua itu gitu. Nah Mbak Sasa, ini udah mulai banyak yang nanya nih, langsung aja sambil jawab-jawabin kali ya biar lebih seru nih, interaktif. Ini ada Sip. pertanyaan dari Gerai Bolu Talas. Wah, kayaknya enak nih ya. Pertanyaannya adalah, Jadi apakah lapar hijrah nih. saham syariah baiknya kita dengan menjual investasi reguler kita? Jadi mungkin dia udah punya investasi di akun reguler, terus mau hijrah, better saham-saham di akun regulernya dijual apa gimana nih Mbak Sasa? Oke, baik. Jadi gini nih, kan tadi aku udah bilang gitu ya, kalau teman-teman udah ke istilahnya tobatnya gitu ya, tobatnya sekarang, sementara posisinya teman-teman udah jadi investor, teman-teman lihat dulu nih di portonya teman-teman yang sahamnya ada nggak saham non syariah. Kalau ada saham non syariah, ya kalau mau hijrah kan tadi saya bilang kafah total gitu ya, mendingan dijual Ya. gitu ya. Nah, kalau mau yang lebih kafah lagi, yang sampai RDN-nya pakai RDN syariah gitu ya, sampai mikirnya ke situ gitu ya, ya lebih baik buka akun gitu ya, buka akun nanti dikomunikasikan nih ke tim IPOT, bisa nggak sih porto akun reguler saya dipindahin nih, karena kan saham-sahamnya misalkan saham-sahamnya udah syariah semua, udah teman-teman kurasi gitu ya, saham-sahamnya udah syariah semua, tinggal dipindahin aja ke porto syariah misalkan gitu, itu bisa nggak gitu. Nah, yang paling penting adalah teman-teman selain sahamnya harus hijrah gitu ya, istilahnya portonya harus hijrah, niatnya juga harus hijrah gitu ya. Niatnya biar apa? Biar nanti di tengah jalan nggak kegoda-goda gitu ya. Misalnya pakai akun reguler nggak apa-apa, silakan aja pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan nanti saham yang di porto, misalkan di porto ada saham non syariah, pelan-pelan dijual gitu. Tapi kalau misalnya mau sampai total nih RDN-nya juga RDN syariah, ya buka akun lagi gitu ya, buka akun ke akun syariah seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Sasa atas jawabannya. Semoga menjawab nih pertanyaan dari kakaknya.
Lanjut nih, ada pertanyaan terkait riba nih Mbak Salsa, tadi sempat mungkin kurang clear kali ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Doni Darmawan. Terkait riba, mohon penjelasan yang konkret. Apakah saham syariah sudah pasti tidak ada riba? Nah, gimana nih Mbak Salsa, menarik nih. Oke, jadi tadi saya bilang gitu ya, kalau seleksi saham syariah itu kan ada 3. 2 kategorinya gitu ya, yang masuk ke dalam toleransi riba gitu ya. Apakah ada saham Tuh. syariah yang sudah pasti tidak ada riba? Ada. Cuman saat ini baru ada 5 nih gitu ya, saham syariah yang bebas riba alias dari emiten atau perusahaan syariah gitu ya. Ada 5 gitu ya saat ini. Salah satunya yang mungkin teman-teman tahu gitu ya, BSI gitu ya, atau juga bank gitu ya, kode emitennya BANK gitu ya, atau Bank Dubai Panin Syariah PNBS gitu ya, atau BTPS gitu ya, BTPN Syariah gitu ya, dan juga ada emiten satu lagi itu emitennya asuransi syariah. Nah, kelima emiten ini kenapa saya bilang sudah pasti tidak ada riba gitu ya, karena ya banknya lembaganya, perusahaannya itu syariah, ADART-nya gitu. Jadi memang sudah sesuai prinsip. Kalau yang lain gitu ya, kalau yang lain masuk ke dalam toleransi riba yang ditetapkan oleh DSN MUI gitu ya. Apakah ada yang istilahnya kalau bebas riba kan berarti bebas utang gitu ya. Apakah ada perusahaan ada nggak sih yang nggak ada utangnya sama sekali? Ada gitu ya, ada gitu ya. Salah satunya mungkin yang teman-teman di sini tahu Sido gitu ya, dia saat ini nggak ada utangnya gitu ya. Teman-teman bisa pilih yang kayak gitu. Tapi gitu ya, untuk mendorong nih pengembangan pasar modal syariah biar lebih luas, biar lebih berkembang gitu ya, makanya DSN MUI itu mengkurasi nih gitu ya kategorinya sesuai yang tadi. Kenapa ada toleransi riba, dan toleransi riba ini nggak cuma Indonesia doang, bukan cuma DSN MUI doang, so ide gitu ya, so ide bikin toleransi riba, enggak gitu ya, negara lain juga banyak ada toleransi riba. Bahkan gitu ya, bursa efek di Uni Emirat Arab aja toleransi riba tuh ada gitu ya. Kenapa? Karena pasar modal syariah itu masih baru dibandingkan sama yang konvensional, itu jauh lah gitu ya. Karena itu buat mendorong perkembangannya, biar makin banyak nih perusahaan syariah mungkin yang mau listing di bursa efek gitu ya, dan juga akan biar semakin luas investornya, makanya ada toleransi riba itu gitu. Nah, kalau mau tahu nih kenapa sih apa aja sih yang bikin DSN MUI bikin nih toleransi ribanya, bisa lihat nih di feednya IDX Islamic gitu ya. Salah satunya itu ada beberapa dalil-dalil fikih gitu ya. Salah satunya adalah dalil fikih terkait dengan proses tahapan gitu ya, proses tahapan yang di Al-Quran pun ternyata penetapan hukumnya aja berproses gitu ya, kayak penetapan hukum Hammer yang tadinya di surat Al-Baqarah gitu ya, yang tadinya belum sepenuhnya secara total diharamin, sampai akhirnya diharamin secara total. Itu tuh ada prosesnya. Di Al-Quran aja proses penetapan hukum atau pelarangan tuh berproses ya. Gimana kita gitu ya. Nah, makanya nanti kalau makin maju, makin banyak nih emiten syariah yang listing di bursa gitu ya, terus juga investornya makin masif, pasti nanti toleransinya makin lama makin mendekati gitu ya, nilai istilahnya idealnya lah gitu. Tapi kalau misalnya mau nyari saham syariah yang udah pasti nggak ada ribanya, ada, teman-teman bisa nyari gitu ya. Oke, jadi memang ada saham-saham yang memang bebas riba, tapi dan nggak semua saham syariah juga nggak ada ribanya, tapi memang ada toleransi yang diberikan oleh DSN MUI juga, OJK. Jadi biar kita tetap ada investasi di saham syariah gitu ya, dan nggak menutup kemungkinan ke depannya presentasinya, toleransinya itu bakal terus menurun ya Mbak saya presentasinya. Nah, pertanyaan yang sering ditanyain juga terkait ini Mbak, kalau misalkan kita punya saham syariah nih Mbak, terus ternyata dia keluar dari daftar efek syariah, kita harus gimana sih Mbak? Harus dijual, dibiarin, atau gimana nih Mbak? Oke,
Sebenarnya kalau dari DSN MUI sendiri menghimbaunya untuk menjual nih gitu ya. Untuk Yap. menjual durasinya kalau kita ngikutin durasi cleansing dari manajer investasi buat reksadana syariah, durasinya adalah 10 hari. Jadi 10 hari setelah saham tersebut efektif keluar dari daftar efek syariah. Efektif nih maksudnya gimana? Biasanya DES itu keluarnya akhir bulan biasanya gitu ya. Misalkan periodenya kayak tahun lalu deh, periode pertama itu keluarnya bulan Agustus gitu ya. Yap. Efektifnya per September misalkan. Keluarnya itu di akhir Agustus, efektif di bulan depannya. Dihitungnya 10 hari setelah awal September gitu. Itu durasi untuk teman-teman buat ngejual. Tapi kalau dari bursa efek sendiri mengembalikan opsi jual tersebut ke investor, mau dijual, mau ditungguin sampai itu sahamnya balik gitu ya ke dalam saham syariah, karena kan seleksi saham syariah itu setahun 2 kali nih gitu ya, ada 2 periode, sok aja gitu ya. Tapi kalau anjuran dari DSN MUI itu dijual langsung gitu ya, dari begitu efektif keluar baiknya akan dijual. Lagian saham syariah saat ini 400 lebih gitu ya. Kalau mau dilihat alternatif satu saham gitu ya, satu saham dengan saham yang lain di dalam satu sektor itu pasti ada aja gitu ya. 1000 jalan menuju Roma pokoknya. Dan banyak kok saham syariah yang konsisten nih gitu ya. Konsisten apa? Konsisten masuk saham syariah gitu ya. Banyak kok saham-saham yang konsisten jadi saham syariah. Kalau teman-teman mau ngeliat gitu ya, daftar-daftar saham-saham yang konsisten jadi saham syariah, bisa nih lihat juga di IDX Islami. Kita kemarin tuh ngelis gitu ya, secara berkala. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Kita lanjut nih, ada banyak nih pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan buat aku ya, kayaknya buat Ipot ya. Dari Kak Suci, kalau mau pindahin akun yang sekarang ke yang syariah gimana? Jadi mungkin ini dia punya akun reguler, terus mau nambahin ya syariah gimana caranya? Nanti teman-teman di sini kalau mau hijrah juga ya ke akun yang syariah, bisa cek aja panduannya di link yang ada di bio Instagramnya Ipot, nanti diklik. Di situ nanti bisa klik yang akun syariah gitu. Nanti di sana kita akan infokan gimana sih caranya, tutorialnya, step by stepnya kalau teman-teman mau menambahkan akun syariah. Jadi kalau yang udah punya akun reguler tuh nggak harus daftar ulang dari awal, data-datanya karena udah ada, jadi tinggal nambahin aja. Nah tadi juga banyak yang nanya nih Mbak Sasa di kolom pertanyaan, kalau daftar akun syariah ini nanti di aplikasi Pot sama apa beda, terus RD-nya ganti apa enggak katanya. Nah balik lagi teman-teman, kalau teman-teman daftar akun syariah, teman-teman bisa menggunakan RDN yang sekarang, atau teman-teman juga dianjurkan juga nih buat menggantikan RDN-nya ke RDN yang syariah, seperti kata Mbak Sasa tadi. Jadi kita biar jadi investor yang kafah, yang totalitas gitu ya, punya syariah, RDN-nya juga pastinya syariah gitu. Terus kalau di aplikasi iPod, tadi ada yang nanya gini juga, bingung udah ini tampilannya sama, ini udah syariah atau belum ya gitu. Nah nanti teman-teman bisa lihat di member area di pojok kanan atas itu nanti ada gambar orang, dilihat cashpotnya yang R100 sekian. Kalau R itu tandanya akun reguler, kalau S itu akun yang syariah. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di situ, kalau udah ada S-nya berarti dia udah syariah gitu. Lanjut nih Mbak Sasa ke pertanyaan berikutnya. Aku mau nanya ini dulu deh Mbak. Kalau misalkan kondisi sekarang nih Mbak, di tengah COVID yang kembali lagi meningkat lagi, pasti itu mengaruh juga ke market ya Mbak ya. Nah kalau kondisi pasar modal syariah sekarang ini sendiri seperti apa Mbak? Oke, sebenarnya kalau teman-teman lihat gitu ya, beberapa hari yang lalu gitu ya, kita tuh justru all time high gitu ya. 6.800, alhamdulillah all time high lagi gitu ya. Justru pas pandemi itu IHSG itu kurang lebih 2-3 kali all time high kalau nggak salah gitu ya. Justru
alhamdulillahnya gitu ya, tahun ini pun gitu ya, walaupun memang ada proyeksi gitu ya, ada proyeksi kalau The Fed akan menaikkan suku bunga, kemudian atau kita bilangnya akan ada tapering tantrum lagi gitu kan, karena memang inflasi di Amerika itu udah 7% gitu ya. Tapi kalau dilihat dari market saat ini, itu tuh IHSG-nya alhamdulillah gitu ya, masih terus tumbuh positif seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, salah satu juga nih tips and trick nih kalau mau investasi di pasar modal Indonesia, nggak bisa cuman ngelihat satu market aja, teman-teman harus ngelihat istilahnya secara makronya lah gitu ya, kira-kira proyeksinya gimana. Apalagi kemarin alhamdulillah kan pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun gitu ya, walaupun kurang dari target pemerintah yang 5%, tapi paling enggak kan pertumbuhannya masih positif tuh gitu ya, masih 3, sekian persen gitu ya, apalagi inflasinya juga masih rendah. Jadi insya Allah sih kalau kondisi saat ini tuh pasar modal syariah Indonesia itu masih oke lah gitu. Mungkin yang harus diwaspadai dan istilahnya tema tahun ini juga yang kita waspadai hampir mirip-mirip lah kayak tahun lalu. Apa sih gitu ya, kebijakan Bank Sentral Amerika yang terkait akan menaikkan tingkat suku bunganya itu. Gitu. Oke, semoga teman-teman yang kepo juga terkait market atau masih ragu gitu investasi di pasar modal syariah, nggak usah khawatir seperti yang tadi Mbak Sasa bilang gitu. Nah Mbak, kan dari tadi kita bahas banyak hal sampai ke kondisi market seperti apa, ada yang kelewat nih Mbak. Pasti teman-teman mau investasi itu tujuannya mungkin banyak ya, salah satunya mungkin buat dapat keuntungan, buat cuan gitu. Nah, boleh di-share nggak sih Mbak, kalau kita investasi di pasar modal syariah tuh keuntungan yang bakal kita dapat tuh apa sih, dan risiko yang bakal kita hadapi ketika kita investasi itu apa aja nih? Makanya ke-skip gitu, tadi belum dibahas ya. Oke. Kita enaknya ngomongnya manisnya dulu kali ya. Jadi kita bahas keuntungannya dulu gitu ya. Keuntungannya jadi investor di pasar modal syariah apa sih gitu ya. Kalau jualan dapat untungnya dari mana sih? Kalau jual barang harganya lebih tinggi daripada beli, ya kan? Gitu ya. Sama gitu ya. Di saham syariah juga gitu. Dapat untungnya kalau teman-teman jual terus harganya lebih tinggi daripada saat teman-teman beli, atau kita bilangnya capital gain gitu ya. Itu yang pertama, keuntungan yang pertama gitu ya. Yang kedua, dapatnya dari mana sih? Nggak perlu pakai dijual, teman-teman tetap dapat cuan gitu ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari dividen gitu ya. Jadi dividen ini adalah bagi-bagi keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk para pemegang saham. Tapi gitu ya, tapi nggak semua perusahaan bagi dividen, belum tentu satu perusahaan tersebut bagi dividen tiap tahun. Tapi tenang aja, ada kok gitu ya, emiten atau perusahaan yang rutin bagi dividen dia tiap tahun gitu ya. Mau lihatnya di mana? Ada gitu. Kita punya Bursa Efek Indonesia itu ada indeksnya, namanya indeks IDX High Div 20. Nah, teman-teman nanti cari tuh di website Bursa Efek gitu ya. Daftar indeks IDX High Div 20 itu daftar perusahaannya apa aja sih? Yang masuk saham syariah tuh apa aja sih? Nah, kalau udah ketemu, berarti itu adalah saham-saham syariah yang rutin bagi dividen nih dalam 3 tahun terakhir gitu ya, yang memang tiap tahun bagi dividen. Yang satu lagi udah pasti, namanya juga jadi investor syariah gitu ya, otomatis lebih tenang. Kenapa? Karena udah sesuai nih gitu ya. Sesuai sama apa gitu ya. Mungkin ini bagi umat muslim kali ya. Sesuai sama istilahnya sunnah Rasul gitu ya. Sesuai sama fatwa yang dikeluarkan oleh Badan Pemuka Agama kita gitu ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi lebih tenang lah gitu ya. Nah, kita yang manis-manisnya kita beralih nih gitu ya ke risikonya gitu kan. Risikonya apa gitu ya. Kebalikan tadi, kalau dagang, kalau jual barang untung, ini jual barang rugi, alias kita jual harganya lebih rendah gitu ya dibanding saat kita beli, alias capital loss gitu ya. Nah, capital loss ini gitu ya, teman-teman juga harus ngerti yang namanya rugi, yang namanya untung kalau teman-teman udah jual. Kalau masih di porto gitu ya, walaupun harganya naik ribuan persen, walaupun turunnya ratusan persen, kalau belum dijual, kalau belum dijual berarti teman-teman belum untung, teman-teman belum rugi. Jadi realisasinya adalah jualnya gitu ya. Kalau teman-teman udah jual berarti udah rugi gitu ya. Nah, yang
Kedua, dari capital loss apa? Resiko likuiditas. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman nih terpengaruh gitu ya, paham-paham tertentu lah gitu ya, beli nih saham yang volatilitasnya tinggi gitu ya, saham gorengan misalkan gitu ya. Saham gorengan ternyata emitennya emiten baru, kita nggak tahu track recordnya, barangnya barang apa juga kita nggak ngerti, pokoknya bucin aja deh gitu ya sama yang lagi harga tinggi. Kemudian ternyata nggak lama gitu ya masuk dalam watchlistnya pemantauan bursa gitu ya, udah masuk dapat notasi khusus gitu ya, dapat tato, nggak lama kemudian di delisting alias dikeluarin gitu ya, misalkan ini mah misalkan gitu ya, udah dapat notasi terus dikeluarin. Kalau kayak gitu gimana? Ingat, saham itu bukti kepemilikan usaha. Selama usahanya ada gitu ya, selama perusahaannya tercatat di Bursa Efek Indonesia, ya berarti teman-teman masih punya sahamnya, masih bisa dijual. Tapi kalau perusahaannya di delisting, dikeluarin dari bursa, kemudian gak lama ternyata perusahaannya bangkrut, nggak ada lagi itu perusahaannya, ya sahamnya juga hilang, wassalam gitu ya. Kalau udah wassalam kayak gitu ya udah gitu ya, kita bukan berbelasungkawa, berbesar hati lah ya. Nah itu resikonya. Kemudian likuiditasnya gimana lagi? Kalau misalkan istilahnya kita bilangnya saham-saham nyangkut lah ya, nyangkut, saham nyangkutnya itu gimana maksudnya gitu? Sahamnya jeblok gitu ya, jeblok ke saham gocap gitu ya, alias saham harga 50. Mending kalau dijual 50 ada yang mau, kalau nggak ada yang mau gitu kan, berarti nggak ada yang mau beli. Nah itu adalah risikonya. Gimana buat menghindarinya? Makanya in fundamental we trust, biasanya kita bilangnya gitu kan ya. Jadi benar-benar beli saham yang kita ngerti, kita kenal, dan gitu ya fundamentalnya baik. Gimana sih ngelihat saham yang fundamentalnya baik? Kalau di indeks saham syariah itu ada namanya Jakarta Islamic Index gitu ya. Jadi JII itu udah mengkurasi nih saham-saham syariah yang memang nilai fundamentalnya baik, liquid lagi, alias banyak yang transaksi gitu ya. Kalau teman-teman jual udah pasti ada yang beli, kalau teman-teman beli insya Allah ada yang mau beli gitu ya, udah pasti ada yang jual gitu ya. Nah itu yang dinamakan liquid. Yang terakhir tadi kita udah bahas juga nih, kalau sahamnya keluar dari daftar efek syariah gimana tuh gitu ya, tadi kita udah bahas juga. Kalau berdasarkan rekomendasi dari DSN MUI, baiknya dijual dalam rentang waktu 10 hari setelah saham tersebut efektif keluar gitu ya dari saham syariah gitu ya. Kalau nggak mau kena kayak gitu, menghindari, ya belilah saham-saham yang memang secara track record dia selama beberapa tahun berturut-turut konsisten nih jadi saham syariah gitu. Oke, jadi teman-teman, selain teman-teman tahu apa sih kira-kira keuntungan yang bakal kita dapat ketika investasi di pasar modal, harus tahu juga risikonya ya Mbak, biar kita bisa meminimalisir resikonya. Karena balik lagi tujuan kita investasi kan buat menambah apa ya, menggapai tujuan keuangan kita di masa depan dan lain-lain, cuan gitu kan ya. Jadi teman-teman semoga udah tahu dan bisa meminimalisirnya gitu. Oke Mbak Sasa, udah banyak banget nih yang tadi kita obrolin ya tentang saham syariah. Semoga teman-teman juga udah jadi lebih aware, lebih paham tentang investasi syariah. Dan tentunya jadi lebih tertarik nih buat investasi syariah. Jangan lupa kita hijrah ke saham syariah bareng IPOT Syariah gitu. Mbak Sasa, makasih banyak buat sharing-sharingnya. Semoga kita bisa apa ya, mengedukasi teman-teman nih yang join di hari ini, dan semoga bisa tertarik untuk investasi syariah. Semoga Mbak Sasa juga sehat selalu ya Mbak ya, teman-teman juga sehat Sama-sama selalu. Mbak Sasha, jaga kesehatan, WFO ya.